Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Setiani Putri Hendratno dari School of Accounting Binus University, tepatnya di Accounting Program. Oke, di video kali ini kita akan ngomongin soal jenis-jenis usaha. Ada apa aja sih usaha-usaha yang ada di sekitar kita? Kayaknya banyak banget ya, gitu. Dengan learning objektif kali ini, itu adalah ngomongin karakteristik dari masing-masing jenis usaha itu sendiri. Oke, sebenarnya ada 3 jenis usaha, yaitu proprietorship atau badan usaha perseorangan, ada yang disebut sebagai partnership, suka dengar-dengar ya, gue partner sama ini, yaitu badan usaha partner atau yang memang dari 2 orang atau lebih. Nah, terus ada juga yang terakhir corporation atau perusahaan terbatas. Biasa suka dengar PT, nah itu. Jadi kita ngomongin yang pertama kali ngomongin proprietorship atau badan usaha perseorangan. Itu adalah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang atau individu. Ya, pemilik dari badan usaha tersebut biasanya sebagai manajer atau yang mengoperasikan bisnis. Jadi dia yang punya, dia juga yang mengoperasikan bisnisnya. Bisnis yang tipe kecil seperti bisnis jasa, perkebunan, dan retail kecil gitu ya, masuk ke dalam kategori proprietorship. Tidak ada perbedaan secara hukum di bisnis ini gitu ya, dalam bisnis ini. Dan juga pemilik yang artinya tidak ada pemisahan antara aset dan juga utang pribadi dengan badan usaha. Jadi kayak kalau misalnya dia itu kena untung ya benar-benar untung juga sama si pemilik ya gitu. Jadi usahanya untung, pemiliknya happy. Karena nggak ada pemisahan. Tapi begitu juga kalau misalnya usahanya merugi, pemiliknya juga ikutan mengalami kerugian. Nggak enaknya di situ. Kalau misalnya dia untung ya dia juga kena, tapi kalau dia rugi dia juga kena rugi gitu ya. Makanya teman-teman suka dengar, ah kesian tuh bangkrut usahanya. Karena dia memang yang jualan sendiri, modal dia sendiri yang mengoperasikan, begitu kena bangkrut ya udah semuanya kena. Nah gitu teman-teman, jadi itu dia bedanya. Ya, kalau misalnya si badan usaha perseorangan, ya kalau dia tadi punya aset, ya aset dia, aset si badan usahanya juga, gitu ya. Kalau misalnya badan usahanya itu misalnya ngomongin, eee, dia itu usaha mie di rumah gitu ya, bakmi di rumah, bikin usaha mie, ya kayak resto kecil-kecilan gitulah di rumah. Nah, berarti kan pakai garasi rumah. Berarti asetnya dia yang untuk si usahanya itu berupa garasi rumah, itu juga menjadi asetnya bagi si badan usaha itu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi makanya kenapa kalau ngomongin dari si, perseorangan ini itu cukup tricky ya, karena kalau dia untung-untung banget, kalau dia rugi ya ke bawah. Gitu teman-teman ya. Nah, beda sama yang kedua nih. Yang kedua itu dia lebih ke partnership. Tadi kalau misalnya teman-teman dengar, oh itu adalah badan usaha dijalankan oleh 2 orang atau lebih yang saling berhubungan sebagai partner. Ya, dari pemilik yang saling berkoordinasi. Jadi makanya teman-teman suka dengar kalau ke bank, mungkin kalau dengar papa mamanya ke bank ya atau teman-teman kalau misalnya, apa namanya, suka dengar-dengar juga di berita gitu kan, ada yang dia itu pakai satu kartu tapi buat semuanya, bisa bisa buat 2 orang, atau satu tabungan punya 2 kartu, karena yang pegang itu adalah 2 orang. Nah itu bisa jadi tipe-tipe partnership kayak gini. Jadi kalau misalnya nanti, oh ada kebutuhan mau beli apa, inventory apa, misal kalau tadi bakmi gitu ya, dia misalnya partneran, "Oh gue mau beli ini nih," kayak misalnya bungkus bakminya, misalnya gitu. "Jadi gue ambil ya uang dari ATM ya," kayak gitu, karena bayarnya kudu cash, misalnya gitu ya. Atau terus nanti yang partner satunya, "Oke sip," gitu. Karena mereka tahu, memang itu kebutuhan untuk si badan usahanya, gitu ya. Nah, mereka itu memiliki perjanjian badan usaha. Jadi bukan kayak kucuk-kucuk-kucuk, "Yuk bikin usaha yuk," "Yuk, sip." Nggak bisa teman-teman. Karena itu harus ada pembagian. Oh, gue kasih modal 40%, lu kasih modal 60%. Berarti kalau kita mau sharing profit, gue 40% dan lo 60%, kayak gitu teman-teman. Jadi nggak bisa yang kayak, oh berarti kita bagi 2 ya? Oh nggak bisa. Karena yang punya saya, itu adalah misalnya saya tadi 40%, dia 60%, atau saya 60%, dia 40%. Jadi ada perbedaan masing-masing, persentasenya di sana. Gitu ya. Kewajiban dari setiap partner juga beda-beda, pembagian profitnya, dan penyelesaian yang harus dilakukan jika adanya kematian atau keluar dari partnership. Nah, teman-teman suka dengar nih pecah kongsi.
Nah, itu biasanya si partnernya itu udah kayak, "Oh ya udah, gue udahan sama lo kerjasamanya, karena menurut gue kayaknya nggak bisa melanjutkan ini, mungkin lagi ada masalah ekonomi mungkin ya, di keluarganya atau apa. Jadi mohon maaf ya, gue harus pecah kongsi sama lo atau gue harus menghentikan partnership gue sama lo." "Oh ya udah, it's okay, nggak apa-apa dude, semoga lu, apa namanya, juga lebih sukses ke depannya dan lu bisa keluar dari masalah lo." Ya udah, itu namanya keluar dari partnership. Nah, itu harus ada badan hukumnya. Sebenarnya bukan badan hukum ya, lebih ke kayak hukumnya, ada aktenya gitu ya. Biasanya makanya kalau mendirikan sebuah usaha yang kalau udah partnership itu pasti juga tetap ke notaris. Gitu sih teman-teman. Karena nggak bisa yang kayak kita mengandalkan, ya kita sama lo sama-sama santai aja nih, kita sama-sama oke aja nih, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi tetap harus sama-sama ke notaris. Nah, kalau kita ngomongin yang si siapa namanya ini, si partnership gitu ya, dia memang pencatatannya pun juga harus dipisah dari yang personal sama yang partner. Kalau yang tadi kan dia jadi satu tuh, nah kalau ini harus dipisah gitu ya. Partnership biasanya lebih banyak di dalam mengorganisasikan tipe bisnis gitu ya, yang biasanya retail dan juga jasa. Jadi misal kayak pengacara, dokter, arsitek, kantor akuntan publik, itu biasanya partner-partneran tuh. Suka denger ya, partner akuntan publik apa? Nah kayak gitu. Nah, berarti dia tuh memang ngomonginnya partnership. Itu teman-teman ya. Kalau yang tadi mungkin lebih ke kayak kalau yang pribadi lebih ke kayak buka usaha kayak mie gitu ya, atau salon atau apa, itu udah lebih ke sendiri aja sih gitu. Nah, yang ketiga dan yang terakhir itu adalah corporation atau perusahaan. Ya, perusahaan terbatas PT gitu ya. Adalah badan usaha yang memiliki pemisahan secara hukum dengan adanya hukum perusahaan dan adanya pemisahan kepemilikan. Gitu. Pemilik perusahaan memiliki kepemilikan yang terpisah dari sisi aset dan juga terpisah dari sisi utang. Para pemilik perusahaan dapat mentransfer kepemilikan perusahaan kepada investor perusahaan tersebut gitu ya. Sama sifat kepemilikan perusahaan tipe ini adalah tidak terbatas atau sepanjang perusahaan tersebut masih berdiri. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, "Wah, ini si PT apa gitu, PTA misalnya, sudah berdiri dari 1901. Wah, itu udah berapa lama itu ya? Orangnya udah mau berapa? Enggak. Perusahaannya sudah berdiri dari lama, tapi mungkin aja kepemilikannya berganti-ganti. Dengan manajemen yang berganti-ganti. Itu udah beda generasi. Jadi nggak bisa kita langsung ngejudge, oh dia tuh hidupnya udah lama banget, jadi makanya kalau misalnya udah lama begitu pasti dia panjang umur. Belum tentu, karena bisa aja itu udah generasi kedua atau generasi ketiga. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau dia jenis usahanya PT, selama si PT-nya ini masih ada, si perusahaan ini masih berdiri, mau itu manajemennya berganti-ganti atau kepemilikannya berganti-ganti, it's okay. Itu teman-teman ya, dan dia ada hukumnya. Ini lebih terbatas banget. Jadi kalau dia kena profit, ya udah, profitnya benar-benar dibagi sesuai dengan hukum. Persentase sahamnya berapa kayak gitu. Kalau rugi juga sama, dibagi dengan hukum. Persentasenya berapa kayak gitu. Jadi bukan yang kayak sekaligus, oh langsung ya, kalau misalnya kayak begitu, teman-teman langsung dikategorikan sebagai, ini kalau rugi berarti lu kena terus nih, gitu. Nggak bisa, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia kena rugi, ya udah dibaginya memang benar-benar per bagian-bagiannya. Nah gitu sih teman-teman. Jadi itu bedanya dari ketiga tersebut. Saya ulang lagi ya, kita flashback. Nah yang pertama itu karakteristik saya jadi belibet nih ya, saking semangatnya nih buat teman-teman. Ada 3 karakteristik usaha. Yang pertama itu adalah si proprietorship atau perseorangan. Yang kedua adalah partnership, yaitu apa ya, partner gitu ya. Jadi dia biasanya 2 orang atau lebih. Nah, kalau yang ketiga ini namanya company atau corporation atau memang perusahaan terbatas. Kuatan mana nih hukumnya? Kuatan yang PT, perusahaan terbatas. Karena dia benar-benar pakai persentase-persentase untuk pembagian profitnya, loss-nya, and so on gitu ya. Kalau dia yang partner, nah itu biasanya cuma berdua doang tuh atau lebih, biasanya kayak gitu. Tetap harus ke notaris. Nah, kalau misalnya ada pencatatan perseorangan sama partnernya itu akan berbeda. Sedangkan kalau yang tadi si yang namanya perseorangan itu benar-benar
dia pencatatannya benar-benar seorang itu sendiri. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi makanya lebih nggak enak kalau perseorangan itu karena dia itu akan menyeret. Ketika dia profit, dia kena profit. Ketika dia ada loss, dia juga akan kena loss-nya. Sementara kalau misalnya si partnership ya, kita akan lihat ditanggung renteng ke bersama atau memang tadi sampai ada pecah kongsi. Kayak gitu sih teman-teman. Oke, sampai sini dulu ya percobaan kita. Tadi yang saya kemukakan semuanya referensinya dari Weigan, Kimmel, dan Kieso tahun 2020. Ya, jadi teman-teman semoga sehat selalu dan juga bahagia selalu. Kita akan ketemu lagi di video yang akan mendatang. Jangan lupa dibaca lecture notes-nya sama dikerjakan juga kuisnya. See you again teman-teman. Bye-bye.